ketika dengan ruqyah belum kelihatan sembuh, maka perlu disinergikan dengan yang lain, bukan sebaliknya. Boleh kita obati dengan cara-cara yang tadi hissiyah. Jadi ada asbab syar'iyah, ada bab asbab hissiyah. Jadi kalau asbab syar'iyah belum mendatangkan hasil, bukan karena dia salah, tapi mungkin salah kita, ya. Kita sudah ruqyah seseorang sebanyak-banyaknya, ya, atau berkali-kali, tapi dia belum sembuh juga. Bisa saja salah kita atau salah dia, ya kan? Atau bisa juga bukan itu obatnya yang cocok, karena mungkin penyakitnya bukan penyakit gangguan jin. Jadi harus kita tegaskan bahwa ruqyah syariah adalah solusi, bukan alternatif. Al-aslu fi tadawi bil Quran. Prinsip dasar dalam berobat itu adalah dengan Al-Quran. Al-aslu fi tadawi bil Quran. Al-aslu fi tadawi, prinsip asal atau prinsip dasar dalam berobat itu adalah dengan Al-Quran. Itu dasar prinsipnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim apa? Siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, tidak bisa disembuhkan dengan yang lain. Ada back to nature pengobatan yang alami, barangkali bisa baca sendiri. Kemudian cara kerja herbal, ya, release, regeneration, revolution. Rekomendasi syariat menggunakan bahan alami ini termasuk asbab syariah, ya, seperti madu, ada ayatnya di situ. Kemudian habatus sauda, kurma, kemudian zam-zam dan sebagainya, itu termasuk asbab syariah. Kemudian ketika kita melihat ada pengobatan dokter, ada pengobatan Nabi, ada tibun nabawi, ada pengobatan kedokteran modern, mana kita pilih? Pilih resep Nabi atau pilih resep dokter? Ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, ya. Mau resep dokter atau resep Nabi tidak boleh dipertentangkan selama tidak ada yang melanggar syar'i dalam pengobatan dokter. Yang harus dilakukan adalah mensinergikan selama ya tidak ada pertentangan. Jadi pertanyaan ini kadang-kadang ya membingungkan orang. Seakan-akan kita harus memilih satu. Resep Nabi
berarti dokter nggak perlu. Padahal banyak hal-hal yang perlu kita rujuk ke dokter, kan gitu. Atau kita memilih resep dokter aja, resep Nabi nggak boleh atau jangan. Padahal dokter tidak bisa mengatasi gangguan jin sihir, ya kan? Jadi hal yang seperti itu tidak perlu dipertentangkan. Selama resep dokter itu ada manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syariat, silakan melakukannya. Kemudian boleh disinergikan dengan terapi ruqyah. Dan di situ sebenarnya itu ada satu buku ya, satu buku yang ditulis oleh Dr. Sunardi. Jadi buku itu judulnya Pilih Resep Nabi atau Resep Dokter. Buku itu terbitnya tahun 2008. Jadi saya baca ini menarik. Ya. Akhirnya saya tulis. Tulisan ini juga dijadikan pengantar ya, di dalam buku Jurus Sehat Nabi oleh Dr. Zilul Akbar. Jadi bapak-bapak yang punya buku itu, apa yang saya tulis ini ada di sini, dikutip oleh beliau, dan di sampulnya ditulis pengantar dari saya. Jadi silakan dibaca sendiri ya, karena itu tidak berkaitan dengan ruqyah. Cuma intinya begini, pengobatan medis itu atau pengobatan apapun namanya, ini perlu diingat-ingat. Walaupun tidak pernah dikatakan Nabi, ya, disabdakan Rasulullah, diperintah Rasulullah secara terus terang, tapi di dalamnya ada manfaat obat dan bisa mengatasi kesembuhan, maka secara hakikat itu juga termasuk pengobatan Nabi. Karena Nabi mengatakan tadawaw wala tadawaw biharam. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Jadi ketika kita misalnya ada pengobatan baru, ya katakanlah misalnya yang seperti yang dibuat oleh Dr. Zilul Akbar, banyak yang protes itu, karena yang dia sampaikan itu adalah ramuan-ramuan lokal, ya kan, ramuan-ramuan yang tidak pernah disebutkan Nabi. Terus dia menggunakan jurus Nabi. Banyak orang protes, kenapa menggunakan jurus Nabi? Mengapa disebut di pengobatan Nabi? Padahal Nabi nggak pernah melakukan itu. Jadi yang diambil oleh beliau adalah spiritnya itu, semangatnya, ya, intinya bahwa misalnya dengan bawang putih ya bisa mengatasi jantung misalnya kan. Padahal bawang putih itu nggak pernah direkomendasikan Nabi, kan gitu. Hah? Gitu juga yang lain-lain, ramuan-ramuan yang lain. Jadi dia mengambil kepada perintah berobat. Rasulullah memerintahkan kita berobat dengan sesuatu yang halal, nggak boleh dengan yang haram. Berarti kalau kita lakukan ini, pengobatan ini yang tidak ada unsur haramnya, berarti kan ikut Nabi, gitu. Berarti nggak ada masalah. Kita katakan ini cara Nabi, bukan berarti Nabi membuat sendiri cara-cara itu tidak, tapi melalui perintahnya kita disuruh berobat dengan sesuatu yang halal. Jadi waktu beliau mulai muncul banyak ya perdebatan yang datang sehingga beliau disalahkan semuanya. Jadi intinya itu seperti itu.
Jadi kita tidak boleh mempertentangkan resep Nabi dan resep dokter. Kalau memang tidak ada yang salah pada resep dokter itu. Kemudian di situ ada lagi judulnya bagaimana dengan obat-obatan Cina. Ya. Nah, obat-obatan Cina, ya, prinsipnya Islam memandang bahwa menjaga kesehatan atau berupaya mencari kesembuhan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Bahkan pada titik tertentu hukumnya wajib. Karena dalam banyak hal kondisi sehat dan fit menjadi syarat utama dalam menjalankan ibadah. Contohnya ibadah haji. Orang tidak akan bisa berangkat haji kalau sakit. Jadi kesehatan fisik itu menjadi syarat. Seperti dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya. Jadi Islam menganjurkan umatnya agar tetap sehat dan fit sehingga tercapai apa yang diperintahkan, dan lebih dari itu agar umat Islam dapat merebut kemenangan dalam setiap perjuangannya. Sehingga Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Orang Muslim. Mukmin yang kuat lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah. Jadi yang namanya berobat itu hanya sebagai wasilah aja, sebagai perantara. Jadi kalau pengobatan Cina atau terapi yang dimunculkan oleh Cina tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada unsur-unsur yang merusak akidah, seperti yang disebutkan halaman 74, ya, halaman 74, ya, ada hal-hal yang perlu diwaspadai dalam sistem pengobatan Cina. Satu, dikatakan dalam buku pengobatan Cina bahwa kesehatan tradisional Tiongkok pada dasarnya mengacu kepada ajaran Tao. Tao itu apa? Ya, ajaran ketuhanan mereka. Umat Islam harus waspada kalau berobat kepada seorang sensei ahli pengobatan Cina yang beragama Buddha atau non-Muslim. Sebab tidak mustahil pada momen tertentu dia akan memasukkan unsur keyakinannya pada proses penyembuhan. Nah, jika ada unsur memasukkan ajaran Tao atau ajaran Buddha dalam penyembuhan, maka dianjurkan kepada umat Islam untuk menjauhi sistem pengobatan itu. Jadi salah satu unsur ajaran Tao itu adalah apa yang disebut dengan Wuqi, Tai Chi. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh seorang pakar pengobatan Cina, yaitu Dr. Pujo Handoko. Kata dia dalam bukunya, alam jagat semula yang tidak berbentuk disebut Wuqi. Dengan adanya energi lalu berubah menjadi berwujud yang disebut Tai Chi, yaitu berupa kabut. Kemudian memadat menjadi macam-macam benda. Jadi menurut keyakinan Cina, ya, awalnya ya dunia ini atau alam ini tidak berbentuk. Istilah mereka Wuqi. Ketika ada energi, lalu kemudian bentuk tadi berwujud. Ada yang berwujud air, angin atau apa gitu, sebut Tai Chi. Atau sebelum dia berwujud seperti kabut, ya disebut Tai Chi. Kemudian baru dia membentuk macam-macam benda. Kemudian dalam buku itu juga beliau mengatakan daya kekuatan yang menggerakkan aktivitas kehidupan disebut Qi. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan dalam kegiatan alam jagat ada dua sifat kekuatan, yin dan yang. Yin dan yang. Karena ada pengobatan dengan mengatasnamakan yin yang. Jadi dalam hal ini juga ya harus waspada kita. Jadi ada seorang
dokter yang dia juga membuat buku Bekam Sinergi, itu nggak pernah lihat. Nah, di situ ada unsur-unsur pengobatan Cina yang ditentang oleh banyak kawan-kawan kita yang tergabung di International Islamic Medicine Forum. Ya. Jadi pengobatan ini ada unsur yin yang, jadi dia masukkan. Nah ini tentu ajaran, bagian dari ajaran Cina kan itu, ajaran Buddha. Apalagi dengan menggunakan istilah qi tadi. Kemudian hukum berobat kepada non-muslim bisa baca sendiri ya. Nah, keberkahan ada dalam sunnah. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Kita menganjurkan ruqyah atau kita yang meruqyah atau kita yang diruqyah. Kemudian kita yang berbekam, kita yang dibekam, atau kita mengkonsumsi habatus sauda, atau kita mengkonsumsi madu, mengkonsumsi tamar, mengkonsumsi hal lain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi di dalam pelaksanaannya itu kita tidak meyakini itu ya sebagai sesuatu yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mungkin ini salah satu yang menyebabkan hal itu tidak bermanfaat memberikan kesembuhan. Maka dalam hal ini ketika kita mengobati pasien atau mungkin diri kita sendiri yang berobat, kita betul-betul meyakini ini adalah bagian sunnah Rasulullah SAW. Sama seperti kita minum habatus sauda ya. Ini bukan sekedar obat, tapi ini anjuran dari Rasulullah, bagian dari sunnah yang dianjurkan. Maka mungkin barangkali dengan keyakinan seperti itu ada keberkahan ya. Karena yang kita cari dalam kehidupan ini, dalam apapun yang kita lakukan, keberkahan. Kita makan, yang kita cari keberkahan. Kita berobat, kita cari keberkahan. Bahkan kita yang menerapi sebagai pengobatnya, yang kita cari keberkahan. Nah, karena keberkahan itu walaupun kadang-kadang kita anggap tidak cukup, tidak memadai, tapi karena berkah memberikan manfaat luar biasa. Misalkan ada orang belajar, satu mencari ilmu, satunya mencari keberkahan. Yang mencari ilmu tadi memang murni ilmu lah dicari. Yang satu lagi tidak, sedikit nggak apa-apa, tapi berkah. Sejalan dengan berlalunya waktu, ternyata yang menjadi orang alim itu adalah orang yang mencari keberkahan. Orang yang niatnya mencari ilmu saja, ya, tidak mencari keberkahan, itu akhirnya ilmunya hilang. Makanya dulu kita kadang-kadang ada pengajian-pengajian ya para ulama-ulama itu yang sifatnya hanya ceramah, bukan rutin kan. Tapi kita sempatkan hadir, walaupun judul yang disampaikan itu mungkin barangkali kita sudah tahu, tapi kita ingin keberkahan, kita hadir. Tapi ada orang-orang, kawan-kawan kita, nah itu dah biasa, judul itu dah biasa, itu sering dibahas, udah sering dibahas, udah di luar kepala itu, kan?